Halo, welcome to the channel. Topik bacaan kamu untuk kali ini adalah tentang potensi karir. Ya, bisnis, bakat, talenta, petunjuk-petunjuk ke arah sana mungkin untuk menambahkan mungkin informasi yang mungkin saat ini kamu perlukan di dalam perjalanan karir kamu. Ya, jadi ini akan menjadi general reading untuk topik tersebut. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan tersebut. Ya, dan di sini ada PAL 1, PAL 2, PAL 3 ya. Aku sekarang memakai atributnya mainan sama kristal. Jadi PAL 1 kita punya mainan yang ini. Ya, ini yang sila bubunya. Terus ini kristalnya Kyocera. Ya, seperti Kyocera. Jadi ini Kyocera kristal. Semoga cukup kelihatan ya bentukannya. Dia ada seperti biru-birunya juga di dalamnya. Lalu yang pile kedua kita punya Kubo. Ya, mainannya. Kristalnya di sini kita punya Kunzite. Ya, Kunzite kristal. Ya, agak seperti keunguan sebenarnya. Ya. Lalu PAL 3 kita punya Hachipupu di sini dengan kristalnya Opalite. Ya, Opalite kristal silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari satu pile, bisa jadi juga ya, kadang intuisi menarik kita ke dua pile, itu silahkan diikuti saja, misalkan 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau 1 dan 3, atau bahkan kadang-kadang ketiga-tiganya sekaligus. Mungkin ada petunjuk di ketiga pile itu untuk kamu atau konfirmasi lagi. Jadi silakan ikuti intuisi. Kalau misalkan pile yang kamu pilih seperti tidak cocok atau tidak resonate dengan energi kamu, mungkin kamu salah menarik intuisi, kadang bisa terjadi juga ya. Kamu coba pilih pile yang lain aja dan mungkin pile itu bisa lebih resonate untuk kamu. Kalau bacaan ini sama sekali tidak resonate untuk kamu, berarti mungkin bacaan ini bukan untuk kamu, mungkin kamu tidak membutuhkan pesan-pesan yang ada di dalam readingan ini. Ya, jadi ini bagi mereka yang mungkin membutuhkan saja. Oke, kita langsung mulai aja. Aku akan langsung mulai ke file nomor 1. Untuk kalian mau loncat ke file 1, file 2, file 3, itu semua ada di kolom deskripsi, timestampnya. Kamu tinggal klik aja untuk loncat ke menit-menit yang kamu ini ya, untuk file 1, file 2, file 3, dan seterusnya. Ya, oke. So, I'll see you guys in the reading. Thank you so much. Semoga bermanfaat. Halo, file nomor 1 bagi kalian yang memilih mainan yang ini bersama dengan kristal ini. Ya, ini kristal Kyocera namanya, seperti Kyocera ya. Ya, jadi ini Kyocera kristal. Dan ini adalah akan menjadi bacaan kamu, tarot reading kamu, general reading tentang potensi karir, bisnis, bakat, dan talenta kamu. Ya, jadi ini akan lebih kayak spesifik ke penerangan atau pencerahan tentang diri kamu, apa yang kira-kira kamu tuh punya bakatnya kemana. Ini mungkin bagi yang mungkin masih bingung dengan jalannya kemana, passionnya mungkin kemana, ini mungkin bisa menjadi petunjuk ke arah sana. Atau konfirmasi-konfirmasi bagi kalian yang mungkin sudah ketemu sama passion kamu. Ya, file nomor 1. Ya, seperti biasa bagi yang mungkin sudah pernah nonton video-video aku sebelumnya, apapun yang aku pakai, atribut yang aku pakai di dalam pemilihan pile itu dipilih secara acak, dan maksudnya kristal-kristal dan lainnya ya, itu, dan kamu mendapatkan kombinasi mainan yang ini dan kristal yang ini ya. Dan biasanya pemilihan pile ini juga ada maksud ya, jadi semua di dalam bacaan ini tidak ada yang kebetulan. Kamu memilih pile nomor 1 ini ya, dengan mainan bentukannya yang seperti ini, dengan kristal yang seperti ini, semua sudah ada tujuan dan maksud ya. Aku akan mulai dulu dengan kristal yang kamu pilih ini, pile nomor 1. Ya, kenapa kamu mungkin ketarik ke pile nomor 1? Kristal ini ada maksudnya, ada meaningnya ya, seperti nama kristalnya tersebut, Kyocera. Ya, kalau kalian pernah mendengar lagu Kyocera, whatever will be gitu ya, seperti itu. Jadi apa yang terjadi, terjadilah. Mungkin kalau aku sih ngelihatnya sedikit mungkin petunjuk tentang bagaimana perjalanan kamu di dalam karir. Pile nomor 1, aku ngerasanya kayak orang di pile nomor 1 ini
seperti banyak plot twist di dalam karirnya ya. Aku udah ngerasain seperti itu. Jadi mungkin dimana kamu mungkin mikirnya oke, lulus kuliah misalkan terus kerja gitu ya. Terus ini contoh aja ya. Kamu kerja pengen ini, kamu pengen jadi ini, kamu pengen di bidang ini, pengen fokus ke sana, tapi tiba-tiba tengah jalan dibelokin sama semesta. Ya, jadi aku ngerasa untuk tahun nomor 1 ini ada suatu titik atau momentum di dalam hidup kamu, entah di usia berapa kamu ya, dimana mungkin karir kamu benar-benar akan berbalik dan berputar. Bisa jadi sampai 180 derajat. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada situasi-situasi seperti ini, Paul nomor 1, jangan takut salah melangkah. Jangan takut masa depan kamu jadinya buyar atau hancur karena adanya perubahan ini. Kadang kita nggak tahu kalau ternyata kita dibelokin sama Tuhan semesta itu karena kita sudah siap untuk pintu yang sebenarnya. Kita sudah siap untuk menjalani sesuatu sebenarnya yang mungkin yang mungkin sebenarnya bisa lebih membuka potensi kamu, lebih membawakan sukses buat kamu, seperti itu Paul nomor 1. Ini mau karir, mau bisnis, apapun itu. Ya, jadi aku ngerasanya Paul nomor 1 karena mungkin kalian adalah orang yang mungkin cukup planner gitu ya. Kalian itu planner, kalian perencana, kamu merencanakan misalkan setahun, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan atau kayak gimana, tetapi hidup kamu semesta selalu berkata lain. Universe, Tuhan semesta selalu punya rencana berbeda untuk kamu. Jadi challenge kamu kayaknya di dalam karir itu untuk tidak melekat ke satu titik jalan yang menurut kamu baik. Karena yang menurut kamu terbaik belum tentu itu yang terbaik buat kamu Paul nomor 1. Ya, kenapa Tuhan semesta ngebelokin jalan kamu? Karena beliaulah yang tahu yang terbaik untuk kamu bagaimana. Ya, jadi mungkin ini lebih petunjuk aja untuk kalian di dalam perjalanan kamu. Ya, mungkin ada situasi-situasi atau kalian mungkin kena hantam situasi-situasi di dalam perjalanan pencarian rezeki kalian. Dimana kayak yang akan menyadarkan kalian atau membuat kalian akhirnya ya sudahlah. Saya daripada saya maksain, saya ngelawan arus terus gitu ya. Saya berusaha akhirnya mencoba mengikuti arus. Kemana semesta mengarahkan saya ngikut deh. Saya udah nggak mau denial lagi nih. Saya udah nggak mau penolakan lagi nih gitu ya tentang jalan yang kemana pintu yang dibuka untuk saya gitu, seperti itu Paul nomor 1. Ya makanya di sini gambarnya ikan, ada ikannya gitu. Ikan yang artinya dia berenang mengikuti arah aliran air gitu. Ya maksudnya kalau ikan yang di sungai itu ya udah dia berenang mengikuti gitu-gitu ya, seperti itu. Jadi challenge kamu di dalam karir itu mungkin bisa jadi ke arah surrendering, berserah. Tetap berusaha sebaik kamu, tetap berupaya semampu kamu. Tetapi kemana kamu akan dibawa, hasilnya akan kayak apa. Ini adalah pelajaran spiritual kamu Paul nomor 1 untuk menemukan potensi kamu yang tertinggi. Ya, kayak sera-sera artinya kan semua akan baik-baik aja. Apakah kamu bisa yakin kalau apa yang terjadi itu akan terjadi untuk yang terbaik untuk kamu atau tidak? Jadi akan banyak banget perubahan perspektif. Kalian Paul nomor 1 yang mungkin dulu mikirnya, oh karir yang terbaik buat saya ini, saya harus bisnis ini supaya saya kaya, supaya saya sukses, misalkan seperti itu. Tetapi itu semua pemikiran akan berubah untuk kamu. Ya, karena kunci sukses itu bukan dilihat dari barang atau jasa atau pekerjaan apa yang kamu lakukan. Ya, tetapi dilihat dari seberapa terbukanya potensi kamu melakukan hal tersebut. Contoh, orang yang sudah menemukan potensinya, dia sudah menemukan bakat dan talentanya, kelebihan kekurangannya, dia sudah paham dengan dirinya, apa yang dia happy. Dia tuh happy ngelakuin hal yang seperti apa, dia tuh merasa terisi ngelakuin hal yang seperti apa. Dia mau jualan barang apa aja, pasti laku. Ya, jadi bukan masalah barangnya atau jasanya gitu ya, tetapi pemahaman tentang potensi, itu penting sekali. Ya bukan berarti barang atau jasa itu nggak penting ya, tapi itu bukan yang menjadi penentu utama kamu itu bisa berhasil atau tidak Paul nomor 1.
Ya, jadi kayaknya hal-hal seperti ini kan tapi butuh pengalaman, butuh ngerasain sendiri, butuh terbuka sendiri perspektifnya, cara pikirnya gitu-gitu ya, mindset dan lain-lain. Ya, jadi pesannya untuk kamu, surrender. Biarlah apa yang mau terjadi ke dalam hidup kamu terjadi, terbuka sendiri. Ya, seperti lapisan bawang yang terbuka seperti itu. Ya, kenapa kamu memilih si Kesera ini? Ya, semua ada maksud. Ya, dan kadang pekerjaan kita tuh bentuknya bisa jadi seasonal gitu ya. Seasonal dalam artian misalkan kita udah bekerja di satu tempat sekian tahun, tapi ya season kamu udah selesai di situ. Ibarat musim akan berganti, ya berarti kan ada perubahan lagi nanti ke depannya. Nah, kamu tuh seperti gitu, seperti seasonal. Ya, jadi kamu nggak bisa stuck di sesuatu yang kamu kerjain itu aja. Pasti nanti akan berkembang, berubah seiring perkembangan kamu di sini, power nomor 1. Ya, jadi kayak akan banyak banget di perjalanan kamu hal-hal yang random, ya random dan tidak terduga gitu terjadi. Ya, contoh hal random misalkan tawaran kerja yang random, tawaran bisnis atau peluang bisnis yang mungkin kamu nggak kepikiran sebelumnya, unpredictable gitu-gitu ya. Jadi tapi itu kunci sukses kamu. Ya, ternyata semakin saya pusingin ini, saya pikirin terus saya harus gimana, ternyata itu malah merusak energi saya. Tetapi ketika saya tenang dan mengalir, jawaban itu ketemu sendiri. Opportunity dan peluang itu hadir sendiri di dalam hidup kamu, power nomor 1, karena kamu sudah ready untuk kesana. Ya, gitu. Beberapa dari kalian aku ngerasa, karena di sini aku apa ya? Ya sebenarnya ada kayak kristal biru kan aku bilang tadi di dalam sini tuh sebenarnya ada beads kecil-kecil nggak kelihatan di sini karena pencahayaan. Cuman sebenarnya ini ngomong kalau kalian itu sebenarnya juga adalah orang-orang yang akan cukup meninkorporasikan kemampuan spiritual kamu di dalam pekerjaan kamu, ya. Bukan berarti kamu harus bekerja di bidang spiritual atau kayak gimana, tetapi kamu itu punya intuisi yang luar biasa, power nomor 1. You have the psychic gift. Kamu punya intuisi, feeling, bisa ngeliat sesuatu mungkin gitu. Nah, itu kamu bisa pakai di dalam kamu mengambil langkah-langkah di dalam karir kamu, power nomor 1. Ya, itu kan intinya semesta membantu kamu lewat situ. Ya, jadi kayak itu mungkin bagian dari bakat atau kemampuan yang kamu punya, clairaudience ya kalau kamu pernah mendengar itu. Jadi kemampuan untuk bisa mungkin lebih kayak ke melihat proyeksi sesuatu gitu. Mungkin kalian juga orang-orang yang cocok untuk kayak misalkan sesuatu pekerjaan yang bersifat memproyeksikan sesuatu, misalkan sales, memproyeksikan kayak apapun ya, perkiraan apapun gitu-gitu seperti itu ya. Contoh kalau misalkan tarot reading itu kan juga kayak dia memproyeksikan apa kira-kira energi ke depan bagaimana. Nah, kamu tuh dengan sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin cocok untuk bidang-bidang pekerjaan atau bisnis yang seperti itu. Itu salah satu bakat kamu sebenarnya. Insting kamu, intuisi kamu tentang what's apa ya, sebab dan akibat, dampak dan lain-lain itu kamu bisa merasakan energi itu kalau kamu sudah benar-benar paham dengan potensi kamu, ya gitu. Jadi kayak kamu tuh tipe yang cocok untuk di bidang-bidang yang juga menstrategikan sesuatu, karena kan strategi untuk nanti ke depan, antisipasi ke depan ada kejadian ABCDE, atau untuk kita mencapai suatu target misalkan ke depannya seperti itu. Ya, kamu cocok tuh di bidang strategi seperti itu. Contoh kalau di company mungkin kayak marketing atau kayak apa gitu, karena kan itu ada banyak bagian strateginya ya gitu. Jadi kamu lebih cocok di situ. Ya, aku nggak ngeliat power nomor 1 ini mungkin cocok di bidang-bidang yang mungkin terlalu mundane gitu, maksudnya terlalu rutin, terlalu yang kayak nggak ada memakai insting, nggak ada memakai intuisi gitu-gitu ya. Cuman kayak misalkan cuman ngerekap data atau mungkin kayak accounting gitu-gitu, mungkin ya bukan berarti kamu nggak bisa, cuman potensi kamu kurang kebuka di situ. Ya, kamu lebih cocok untuk yang proyeksi ke depan. Seperti itu sih power nomor 1. Ya. Kunci sukses kamu power nomor 1, karena aku ngerasain ada energi yang cukup muter-muter di di pikiran ya. Maksudnya di sekitaran ajna atau crown kamu di sini ya, power nomor 1.
ini maksudnya kamu tuh punya pikiran yang sangat-sangat aktif untuk orang-orang di power nomor 1 ini. Jadi pikiran kamu tuh terus ya, karena gitu kenapa pikiran kamu aktif? Karena kamu tanpa sadar mungkin mendapatkan gambaran-gambaran. Ya jadi kayak muter-muter gitu. Tapi kunci sukses kamu bukan seberapa sering kamu memakai pikiran kamu, tetapi seberapa kamu bisa menetralisirkan energi pikiran kamu sendiri, membawa kedamaian dalam pikiran kamu sendiri. Peace of mind. Ya, semakin kamu tenang, semakin kamu bisa pinpoint atau bisa targetkan dengan baik lagi ke depannya gitu loh. Daripada kamu bingung mau targetin kemana gitu ya, meskipun kamu udah ngeras. Tapi kayak ketika kamu tenang, kamu bisa kena sasaran. Sama kayak kalau orang mau nembak pistol atau mau memanah gitu ya, dia harus tenang dulu. Karena ya baru dia bisa akhirnya kena sasarannya. Seperti itu. Itu kamu sih, gambarannya aku dapat seperti itu Pak nomor 1 ya. Gitu. Jadi ya kalau di mainan ini makanya ada ikan, itu tadi melambangkan mengalir, tetapi ikan ini juga ya, ini sebenarnya melambangkan hoki juga gitu. Jadi kayak kalian itu orang yang sebenarnya cukup hoki. Kalian itu adalah orang-orang yang membawa hoki sebenarnya, yang membawa energi positif di dalam entah lingkungan kamu, bisa jadi di keluarga atau mungkin di tempat kerja kamu. Ya kalian tuh cocok sebenarnya ya kalau misalkan mungkin kamu pernah merasakan, misalkan kamu masuk ke suatu tempat yang mungkin tadinya sepi terus tiba-tiba jadi rame gitu-gitu ya, seperti itu. Jadi cahaya kamu tuh sangat ada di sini power nomor 1 ya. Dan kalau misalkan kalian punya bisnis atau berbisnis atau punya usaha, mau nggak mau harus kamu yang langsung hands on ke sana ya, power nomor 1, karena energinya datangnya dari kamu. Contoh simple ya, kalau misalkan orang buka toko, misalkan kamu buka toko tapi kamu pakai karyawan kamu doang yang kerja di situ, kamu misalkan sibuk yang lain, atau kamu memaintain dari rumah misalkan, itu hasilnya akan jauh dari maksimal ketimbang kalau kamu yang langsung ada di situ, kamu yang langsung dealing sama orang-orang di sana dan lain-lain. Energi kamu mengisi tempat tersebut ya, seperti itu, hasilnya akan jauh lebih baik ya. Jadi kayak kamu nggak bisa ya yang kayak gini-gini tuh plus minus ya, plus minusnya kayak ya minusnya gitu, mungkin kamu jadi nggak bisa kasih ke orang lain untuk ngejalanin, tapi harus kamu yang jalanin, tapi kamu akan enjoy sama ini ya gitu. Jadi mau nggak mau ini akan menjadi active job kamu, bukan passive job ya, kecuali kalau kamu pengen punya sesuatu yang misalkan investasi atau sesuatu yang passive income gitu-gitu, bisa-bisa aja. Tetapi ya apa yang kamu kerjakan, main job kamu itu harus kamu yang hands on, langsung pegang di situ power nomor 1. Itu petunjuk dari semesta untuk kamu ya. Oke, cukup panjang ya dari penjelasan atribut-atribut ini saja. Kita langsung masuk aja. Aku langsung pakai 3 kartu oracle di sini untuk kamu ya. Untuk bacaan kali ini, karena memang benar-benar dispesifikkan ke poin talent apa yang cocok gitu-gitu ya. Oke. Sebentar, mana? Oke, ini dia. Kita buka kartu-kartunya sekarang, power nomor 1. Mungkin ini akan lebih spesifik, kira-kira tuh pekerjaan seperti apa, atau yang dinamikanya seperti apa gitu ya. Doa sebentar. Oke, kita ada prostitute, poet, kita ada teacher ya. Lalu di sini kita ada slave. Oke. Ya. Prostitute bukan berarti ini ya. Oh, jadi prostitusi kerjaan yang cocok buat aku, nggak begitu, bukan begitu ya. Jadi jangan disalah artikan prostitute ini, ada artinya sendiri ya. Oke. Jadi ya kalau prostitute di sini kan juga dibilang ya, nih, accentuates the challenge of surviving without negotiating the power of your spirit. Ya, kalian itu justru adalah orang-orang yang nggak mau seperti ini. Kalian bukanlah tipe orang-orang yang kayak mau ibaratnya gimana ya?
sacrificing mengorbankan integritas diri kalian untuk sesuatu uang gitu loh. Ibaratnya korupsi gitu-gitu, kalian tuh paling nggak suka sama hal-hal yang seperti itu, Pak, nomor satu. Justru semakin kalau misalkan pun tergoda untuk itu, kamu akan langsung kena karmanya. Nomor satu. Karena itu udah sangat di luar jalur apa yang memang sudah tak arahkan untuk jiwa kamu sih. Gitu ya. Jadi kamu mungkin terutama misalkan kamu juga bekerja misalkan ya di kantor atau di bidang-bidang yang mungkin banyak hal-hal seperti ini terjadi. Ya, gitu, entah korupsi, entah suap menyuap, entah ada kecurangan atau mungkin di pekerjaan yang mungkin maaf kata ya, misalkan ilegal atau kayak gimana, black company misalkan kayak gitu, mungkin kamu akan secara batin kamu tuh akan menolak dengan keras. Kamu nggak bisa untuk ini. Ya kamu lebih baik mau diiming-iming duit segede apapun, seperti aku bilang awal-awal ya nggak tahu ya, tergantung seberapa sadarnya kamu, atau mungkin kamu pernah mengalami ini dan akhirnya kamu kena batunya sendiri atau kayak gimana. Cuman intinya semakin kamu mendengar apa yang jiwa kamu inginkan, intinya rezeki kamu nggak cuma dari jalan ini doang. Ya, semakin bersih cara kamu mendapatkan rezeki kamu, semakin besar justru potensi kamu untuk bisa sukses dan berhasil, Pak, nomor satu. Ya, jangan teriming-iming dengan hal-hal yang bersifat kotor, karena yang kotor itu sementara, tetapi yang bersih akan eternal buat kamu, Pak, nomor satu. Ya, gitu. Jadi eternal itu ya maksudnya apa? Kamu tetap bisa punya kesejahteraan seumur hidup kok, tanpa harus berbuat yang tidak baik, tanpa harus kayak korupsi, tanpa harus itu dan lain-lain. Karena kan ya apalagi zaman sekarang itu banyak sekali. Ya nggak harus zaman sekarang sih, dari dulu. Cuman semakin kesini semakin ya gitu, karena ya dunia ini semakin seperti itu. Ya. Gitu caranya. Mungkin prostitut itu kan ibaratnya seperti orang harus prostitusi dulu untuk dapat duit gitu loh, seperti itu. Ya misalkan, sorry ya, ini aku tidak mengesampingkan siapa-siapa, tapi misalkan karena aku mencontohkan aja di sini. Ya apa? Ya kalau zaman sekarang kan suka lagi kadang tuh rame gitu kan, ani-ani lah apa segala macam gitu-gitu. Ya meskipun kita bukan berarti di sini menyalahkan atau membenarkan mereka, bukan, tetapi ya kamu, kalau kita kembali ke diri kamu, karena ini fokusnya ke diri kamu, Pak, nomor satu, kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Kamu tipe orang yang benar-benar memegang teguh integritas kamu, karena kamu tahu ya soal masalah itu yang tadi aku bilang bersih kotor itu, semua ada konsekuensi, semua ada karma, Pak, nomor satu. Ya, gitu. Banyak orang zaman sekarang itu semakin pengen cepat-cepat kaya, akhirnya menghalalkan segala cara seperti itu, Pak, nomor satu. Nggak apa-apa, yang penting gue gini, yang penting gue kelihatannya di sosial media mungkin seperti ini dan lain-lain. Itu bukan diri kamu. Ya, kalaupun kamu mungkin sempat kecemplung ke sini, pasti kamu nanti akan keluar lagi. Ikan ini pasti akan loncat lagi gitu, seperti itu. Ya, karena aku bilang kalian itu adalah orang-orang yang seperti itu, dan mungkin tipe orang-orang yang memang harus langsung terjun ke apa yang kamu lakukan ya. Contoh di sini mengajar itu nggak harus jadi guru atau kayak gimana, tetapi kamu berbagi banyak wisdom, pengetahuan, atau apapun itu, advice mungkin ke orang-orang, itu mungkin suatu pekerjaan yang juga cocok untuk kamu. Ya, mentor, coach, guru, konsultan, apapun itu cocok, karena kamu yang langsung berhadapan sama orang-orang yang membutuhkan kamu di sini, Pak, nomor satu. Kamu punya kemampuannya untuk mengkomunikasikan pengalaman kamu, skill kamu, ya, wisdom kamu, pengetahuan kamu, kepintaran kamu, dan lain-lain. Ya, kalian adalah orang-orang yang punya skill komunikasi yang nanti terbentuk cukup baik di dalam perjalanan kamu, Pak, nomor satu. Ya, jadi kalian bukan tipe yang di balik layar sih kalau menurut aku, Pak, nomor satu. Kamu hands on. Ya, aku nggak tahu sekarang kamu ada di posisi di mana di dalam perjalanan kamu, tetapi kamu nanti akan dibawa ke arah sana, ke potensi kamu yang tertinggi, jika kamu yakin dan jika kamu ingin
mencapai potensi yang terbaik. Ya, seperti itu power nomor 1. Kita punya poet. Kamu punya sisi keindahan di dalam diri kamu power nomor 1. Kamu bisa, apa ya, ibaratnya gini, sesuatu yang kamu rangkai itu, kamu akan bisa merangkai itu dengan indah. Ya, seperti poet, dia kan merangkai kata-kata. Ya, kalau poet kan seseorang yang membuat puisi ya, seperti itu. Jadi dia merangkai kata-kata dengan indah ya, ada semacam nilai keindahan dari situ, nilai artistiknya tuh ada. Nah, kamu tuh punya skill seperti itu juga power nomor 1. Ya berarti kamu punya sisi artistik kamu punya sisi kreatif yang luar biasa. Ya, kamu tuh punya kemampuan untuk mengekspresikan lewat berbagai macam, mau itu tulisan, mau itu lagu, mau itu bentukan rangkaian-rangkaian apapun yang kamu bikin gitu ya. Ibaratnya misalkan merangkai bunga gitu ya, kamu tuh dikasih barang-barang seadanya tapi kamu tetap bisa merangkai itu dengan indah, dengan baik. Ini artinya apa? Kamu pakai hati di dalam mengerjakan sesuatu. Makanya hal-hal seperti ini kamu nggak bisa karena kamu pakai hati kamu. Sekarang bagaimana seseorang korupsi memakai hati? Nggak mungkin. Bagaimana seseorang, maaf ya ini, melakukan prostitusi dengan memakai hati? Nggak bisa. Gitu. Makanya kartu hijau ini ada, kartu merah ini atau coklat ini ada di sini untuk kamu. Semua ternyata koneksinya root chakra kamu sama heart chakra kamu, sama chakra jantung kamu. Berarti kamu itu adalah orang-orang yang memang rezeki kamu itu akan sangat bergantung dari bagaimana kamu membuat koneksi dengan orang-orang di sekitar kamu. Bagaimana kamu berbagi hal-hal positif dengan orang-orang sekitar kamu. Ya, seperti itu sih power nomor 1. Ya, dan slave ini ya. Slave ini kan budak ya. Tapi yang langsung masuk ke aku yaitu budak korporat ya. Nomor 1. Bukan berarti bekerja di suatu corporation atau perusahaan itu sesuatu yang buruk, bukan. Kamu belajar banyak di situ. Ya, kamu kontribusi ke perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut membayar kamu, misalkan seperti itu ya. Apapun bentuk pertukaran energi yang ada di sini. Tetapi at the end of the day, kamu nggak akan selamanya menjadi budak ini. Gitu. Karena kamu nggak akan, lama-lama jiwa kamu akan nggak betah. Kamu butuh sesuatu yang lebih fleksibel dan lebih bebas untuk menjalani apa yang kamu mau jalanin. Ibarat ikan ini nggak suka dimasukin ke dalam akuarium yang kecil, nggak bisa. Ikan ini harus di sungai, harus di danau yang luas, seperti itu. Ini kamu. Ya, jadi mungkin jalan hidup kamu atau jalan pekerjaan atau karir kamu yang sebenarnya akan mempunyai space yang besar untuk kamu berkarya di situ. Apapun itu. Ya, dan semesta cuma mungkin pesannya ke kamu gini. Intinya buka pikiran dan buka hati untuk apapun yang kemungkinan atau potensi yang kamu bisa capai power nomor 1. Karena banyak orang di power nomor 1 ini mungkin struggling dengan mindset blocknya mereka sendiri gitu loh. Dimana mungkin beberapa dari kamu masih berpikir kalau saya nggak ke jalan itu, kalau saya nggak jadi orang seperti ini, saya nggak bisa sejahtera. Kalau saya nggak pakai cara yang kayak gini, kalau saya nggak ngejual barang A, kalau saya nggak ngejual jasa B, saya nggak bisa sukses. Kata siapa? Jalan sukses kamu itu tidak terpatok pada satu jalan, power nomor 1. Tetapi lagi-lagi terpatok kepada sebagaimana kamu memahami dan membuka potensi kamu. Kenapa aku bilang membuka? Banyak orang yang menutup. Karena apa? Mereka nggak, ya gitu. Kayak pokoknya ya gini, contoh deh yang ini kembali lagi ke sini. Oh, saya mah nggak bisa sampai sukses seperti itu kalau saya nggak main duit gitu, seperti itu. Nggak, banyak orang di luar sana yang bersih kok. Tapi mereka bisa berhasil. Gitu. Banyak kok yang berhasil sejahtera dengan kebaikan yang mereka berikan. Ya, seperti itu. Jadi challenge kamu tuh nanti diiming-iming seperti ini. Ya, contoh di company gitu ya. Company mengikat kamu misalkan dengan menjanjikan kamu banyak janji-janji tentang perkembangan karir kamu nanti ke depannya, seperti itu. Sehingga seolah-olah jalan kamu tuh cuma di satu lorong itu doang. Kamu nggak, kalau kemana-mana kamu nggak bisa sukses, ibaratnya kayak gitu. Itu contoh. Ya, jadi slave itu artinya jangan kamu menjadi budak dari uang ini.
Power nomor 1, itu challenge terbesar kamu di dalam perjalanan hidup kamu sih. Semakin kamu terikat, semakin kamu jadi budaknya sesuatu. Kamu akan semakin nggak bisa punya keyakinan untuk mencapai sukses dengan apa? Dengan hati kamu sendiri di sini, power nomor 1. Ya, dan aku sangat paham dengan ini. Kenapa? Aku pun dulu seperti itu. Ya, sampai akhirnya terhantam-hantam baru melek, baru sadar gitu. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan semua bagian dari perjalanannya. Kita nggak akan sadar apa yang baik kalau kita belum mengenal yang tidak baik dulu. Ya, power nomor 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat ya dari kartu-kartu ini. Kartu-kartu berikutnya, power nomor 1. Kedua, sebentar. Oke. Oke. Yes. Muncul 4 kartu ini. Ya, kita lihat satu-satu ya. Dari mana ya? Dari sini deh. Nih, dari Stagnation, South Node. Ya, kesuksesan kamu power nomor 1 sangat-sangat apa ya? Akan menantang kamu atau menguji kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu power nomor 1. Karena South Node ini adalah sesuatu yang di luar biasanya. Ya, di luar biasanya atau di luar ekspektasi orang lain atas diri kamu power nomor 1. Contoh simple, ini contoh simple ya. Misalkan orang tua ingin anaknya jadi insinyur, misalkan seperti itu. Ya, gitu. Tetapi mungkin sebenarnya hatinya dia nggak ke sana. Tapi kan mungkin hatinya dia itu ke sesuatu yang mungkin bertolak belakang dari sana malah. Ibaratnya utara jadinya selatan gitu ya nih. Makanya ini kan South Node. Nah ini challenge-challenge seperti ini akan ada di dalam hidup kamu power nomor 1, kurang lebih seperti itu. Makanya kayak aku bilang dari utara jadi selatan berarti dia berputar 180 derajat perubahan. Nah, akan ada semacam perubahan yang sangat besar di dalam arah karir kamu, di dalam hidup kamu. Tetapi itu akan mengubah kamu ke arah yang sebenarnya. Ya, power nomor 1 ini konfirmasi dengan kartu South Node ini. Oke. Di sini kita ada 7th House Partnership. Ya, jadi mungkin kalau kalian itu nanti di dalam hidup akan menemukan partner, kerjasama. Entah ini dengan pasanganmu sendiri, teman rekan kamu atau siapa, tapi aku melihat ada 2 jiwa menjalani sesuatu secara berbarengan di sini. Ya, 7th House memang ngomongin tentang itu. Jadi mungkin jalan sukses kamu itu kamu nggak jalanin sendiri, tenang aja. Kamu akan punya seseorang, paling nggak 1 orang yang benar-benar bisa membangun sukses bersama-sama sama kamu di sini. Ya, di sini ada. Oke. Lalu di sini kita ada Yang. Ya, Yang energi maskulin, build, seseorang yang membangun. Ya, berarti aku nggak ngelihat power nomor 1 ini, misalkan kalau kalian perempuan, kalian wanita gitu ya, kalian menikah, kalian jadi ibu, cuman jadi ibu rumah tangga doang. Tidak, aku bukan bilang menjadi ibu rumah tangga doang itu nggak baik ya. Boleh-boleh saja menjadi sosok ibu rumah tangga full time itu juga sesuatu yang mulia lah, seperti itu ya. Tetapi kalau orang-orang seperti kamu nggak bisa. Ya, kamu butuh sesuatu yang kamu build, kamu bangun. Bukan sesuatu yang repetitif. Ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang kamu bangun ini dan kamu akan bisa ini seperti bentuk pencapaian untuk kamu. Jadi energi kamu sebenarnya kalau di dalam karir atau bisnis maskulin. Mungkin kalau kalian kerja gitu mungkin di bidang-bidang yang mungkin banyak didominasi sama laki-laki misalkan. Ya, tapi kamu perempuan misalkan di situ. Ya, atau something yang memang energinya maskulin aja bisa jadi juga. Ya, gitu. Atau memang membutuhkan energi maskulin kamu untuk punya ambisi yang tepat, punya semangat yang tepat,
punya keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang tepat seperti itu. Ya, dengan yang build ini. Oke, interesting. Ya, lalu kita punya shine, the sun. Ya, kartu matahari, shining, berarti ini konfirmasi cahaya dari mana? Dari hati kamu terpancar. Berarti sudah pasti apa yang kamu lakukan ini. Kamu bahagia dan kamu enjoy melakukan ini. Energi kamu terpancar dari apa yang kamu jalanin ini. Dan itu akan bisa menerangi orang-orang di sekitar kamu. Menerangi dalam artian dimana kamu tuh bisa sangat punya kemampuan untuk menarik hal-hal baik rezeki yang sangat besar. Karena aku bilang seperti orang hoki ya, dalam tanda kutip gitu. Padahal sebenarnya ini energi kamu, bukan hoki. Ya, ya gitu ya. Mungkin ya terserah ya, orang mau bilang hoki, mau bilang apa. Tapi kalau aku ngeliatnya ya sumber hoki kamu ya energi kamu sendiri. Ya, ketika kamu sudah bisa bercahaya di dalam apa yang kamu lakukan, kamu sudah ketemu happy-nya kamu di situ. Disitulah kamu akan benar-benar ke arah sukses yang sangat besar. Hal nomor 1. Ya, shine bisa jadi berbagi cahaya. Mungkin apa yang kamu lakukan juga sifatnya bermanfaat untuk orang lain. Mungkin bisa jadi juga. Ya, tetapi the sunshine ini itu yang tadi aku bilang, kamu tuh seperti lampu, kamu seperti magnet gitu ya. Jadi kalau kamu masuk ke restoran yang sepi, tiba-tiba jadi ramai gitu. Ya ini, di kartu ini maksudnya itu. Ya, jadi you are meant to, orang-orang punya peran-peran yang berbeda ya. Hal nomor 1, tapi peran kalian di dalam perjalanan kamu adalah menjadi cahaya, menjadi penerangan untuk situasi. Kamu membawa terang di dalam apa yang kamu lakukan sendiri. Atau kamu membawa terang di dalam apa yang orang lain ingin lakukan di dalam hidup mereka. Misalkan ya, contoh tadi aku bilang konsultasi, misalkan kamu konsultan gitu ya. Kan kalau kamu konsultan, kamu memberikan ini ke mereka gitu ya, advice yang mungkin mereka perlukan, mereka jadinya tahu mereka harus gimana, tercerahkan mereka harus gimana. Itu sama seperti kamu shining light ke situasi itu. Ya, file nomor 1. Interesting. Iya. Apalagi ya? Iya, sepertinya sih itu dulu. Maksudnya itu aja dari kartu ini. Ya, intinya ada 7th house, South Node, Yang, sama the Sun. Kalau secara astrologi mungkin placement kamu di sun kamu berarti penting ya. Misalkan ya apapun zodiak kamu di sun sign kamu. Bagi kalian yang mungkin into astrologi ya, atau di 7th house sama South Node, cek placement kamu di situ. Itu akan bisa memberikan petunjuk-petunjuk juga tentang sebenarnya karir yang baik untuk kamu tuh yang seperti apa. Tapi lagi-lagi ya, jangan terpatok sama apapun itu. At the end of the day, pada akhirnya kamu yang akan mengembangkan apa yang kamu mau kembangin sendiri gitu loh, file nomor 1 ya, gitu. Selaras sama hati kamu, apa yang selaras sama jiwa kamu, seperti itu ya. Oke, kita lihat file nomor 1. Ini pesan-pesan terakhir untuk kamu, pesan-pesan penutup di dalam bacaan ini, file nomor 1. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya. 1 lagi mungkin. Oke, ternyata keluar 3. It's okay. Kita lihat ya di sini. There is nothing sexier than my authentic truth. Ini yang tadi aku bilang. Semakin kita jujur, benar, dan kita bisa pegang integritas itu, justru kamu membuka pintu-pintu rezeki dari orang-orang yang juga menjunjung tinggi kejujuran. Kalaupun kamu punya kerjasama bisnis, usaha, apapun, kamu kerjasama juga sama orang-orang yang baik. Bukan orang-orang yang mau kaya sendiri tapi ngerugiin orang lain gitu-gitu loh. Ya, orang-orang baik nanti akan bertemu dengan orang-orang yang selaras ke arah sana pada akhirnya. Ya, jadi kerjasamanya juga sama-sama bisa saling percaya, sama-sama bisa baik, energinya nggak toksik gitu-gitu. Itu yang kamu pengenin di dalam perjalanan karir kamu. Ya, so kalau kamu mau itu, challenge kamu benar-benar ada di kejujuran otentik kamu di sini, staying in your authentic truth.
Ya, ini konfirmasi dari semesta atas apa yang tadi kita sudah bicarakan. Di sini kita ada kata lagi, in any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Ini yang tadi aku bilang tentang, pas tadi kita bahas kristal ini, power nomor 1, di mana aku bilang kekuatan kamu di dalam surrendering, berserah mengalir. Ya, semesta Tuhan itu sangat ada di dalam perjalanan karir kamu, pile nomor 1. Ya, jadi kalau kalian lagi bingung, masuk lagi ke prayer kamu. Ya, when you're contemplating, masuk ke dalam ketenangan diri. Kan tadi akan aku bilang, aku kasih gambaran orang yang mau manah harus tenang dulu, baru panahnya itu bisa tepat sasaran. Ya, sama kita tenang, masuk ke dalam doa atau meditasi, seperti itu. Dan kita minta petunjuk semesta. Kita mengalir, tetapi kita tetap berusaha dengan baik. Ya, di sini kita punya when I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Ini yang tadi aku bilang ya. Ketika kamu alignment itu kan artinya selaras. Ketika kamu sudah selaras sama cinta terhadap apa yang kamu lakukan dan cinta semesta, apapun kedamaian dan kesuksesan yang kamu capai dari sini tidak bisa dirusak oleh siapapun. Beda ya dengan orang yang sukses dengan cara yang salah. Itu hidupnya nggak bisa tenang, hancur berantakan. Meskipun duitnya banyak, gitu. Seperti itu. Ya, gitu. Jadi ini yang kamu akan belajar banget sih di dalam perjalanan kamu, pal nomor 1. Entah lewat situasi, entah lewat kejadian orang-orang di sekitar kamu, whatever it is, apapun itu. Ya, dan selalu ingat, mungkin kayak Sera ini bisa menjadi moto hidup kamu atau prinsip hidup kamu. Apapun yang terjadi, terjadilah. Semua yang terjadi akan menjadi yang terbaik buat aku. Itu bisa menjadi afirmasi kamu, pal nomor 1. Ya, itu aja petunjuk untuk kamu. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata, pal nomor 1. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama, Winsiling juga. Kalau kalian mau tanya-tanya dulu, silahkan. Jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Silahkan. Ya. Kalau masih bingung, silahkan bertanya. Jangan malu-malu. Personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama. Kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Dan tentunya privasi sangat aman dan terjaga. Ya, apapun permasalahan kamu, mau itu permasalahan spiritual ataupun non-spiritual, pasti akan diberikan petunjuknya. Terima kasih banyak sekali lagi, pal nomor 1, atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh, pal nomor 1, untuk segala yang terbaik untuk kamu. Semoga semua dilancarkan, ya. Sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, pal nomor 1, and best of luck di dalam perjalanan karir kamu. Ya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya, pal nomor 1. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you. Halo, pile nomor 2. Bagi kalian yang memilih mainan yang ini, ya, beserta kristal kunzite, ini adalah general reading kamu untuk pembacaan potensi karir, bisnis, bakat, dan talenta kamu. Ya, pile nomor 2. Ini akan menjadi general reading, pal nomor 2. Dan sebelum aku masuk ke dalam bacaan kamu, aku hanya cuma mau sedikit menjelaskan aja bagi kalian yang mungkin sudah pernah menonton video-videoku sebelumnya, mungkin sudah tahu kalau apapun atribut yang terpilih di dalam pemilihan pile ini dipilih secara acak, dan kamu mendapatkan kombinasi mainan ini beserta kristal kunzite. Ya, dan pasti itu ada maksudnya, kenapa kalian mungkin ketarik ke pile nomor 2 ini. Ya. Sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, kita lihat dulu aja dari kedua atribut ini aja, ya. Kunzite. Kunzite selalu buat aku ngomongin tentang divine love, ya. Ada semacam energi divine yang ada. Energi divine itu energi ilahi, ya. Jadi something yang very spiritual, something yang quite spiritual ada di pile nomor 2 ini. Aku masih belum dapet gambarannya persisnya bagaimana.
Cuman ada sense of self love-nya di sini, ada sense of kesadaran batin yang sangat besar di dalam perjalanan karir kamu, power nomor 2. Ya. Cakra yang tersorotkan di sini adalah crown dan heart. Ya, crown cakra, cakra mahkota, dan cakra jantung. Itu kedua cakra yang sangat aku rasakan di dalam perjalanan kamu. Ya. Cuman intinya gini, ada energi love and compassion, ada energi spiritual awareness ya, awareness kamu secara spiritual. Mungkin karir kamu akan menjadi hasil dari perjalanan spiritual kamu, perjalanan kebangkitan awakening kamu, mungkin ya kebangkitan spiritual kamu, spiritual awakening. Jadi kayak ada semacam sense of awareness di situ, ada semacam sense of emotional healing, cinta dan cinta kasih ya, love and compassion. Jadi ada energi unconditional love juga di sini untuk power nomor 2, dimana kayak mungkin apa yang kamu jalanin ini benar-benar akan seperti membawa cinta tanpa syarat di dalam pekerjaan kamu. Ya, membuka hati kamu untuk menerima dan memberikan apa yang kamu bisa berikan. Dan itu akan menjadikan, dan semesta akan menjadikan itu sebagai saluran rezeki kamu, power nomor 2. Ya, kalian itu adalah orang-orang yang kalau menurut aku ya, punya kalau kita mau lihat ke arah bakat dan talent gitu ya, bakat dan talenta kamu tuh orang yang punya hati, energi hati yang sangat, ya kalau mau dibilang menghangatkan, ini ya, atau mungkin membawa ketenangan, membawa healing ke orang-orang gitu ya. Itu tuh kamu tuh seperti itu. Mungkin kamu sering dijadikan tempat curhat orang, atau mungkin kalau orang ada kamu di misalkan kamu pergi gitu ya, ada kamu tuh orang ngerasa tuh selalu ada tenangnya gitu loh dari energi kamu. Ya, mereka yang mungkin tadinya stres, tapi kalau ada kamu kayak rasanya kok lebih tenang ya gitu. Jadi ya itu karena kamu mempunyai koneksi crown dan heart yang sangat kuat di sini, entah kamu sadar atau nggak sadar, power nomor 2. Ya kamu tuh punya deep sense of inner peace, kamu tuh pengen hidup kamu tuh bener-bener bisa, ya karena ini kan temanya pekerjaan, karir gitu ya. Ya sejahtera tetapi damai, tetapi gimana sih ya, kan kenapa aku bilang sejahtera tapi damai, karena banyak orang yang sorry ya, mungkin ya di luar sana ada orang yang mungkin wah uangnya mungkin tajir melintir, uang nggak berseri atau kayak gimana, tetapi hidupnya tidak menemukan inner peace, hidupnya tidak menemukan kedamaian. Ada aspek spiritual yang terlewatkan di situ, sehingga apa yang dia dapatkan semua itu semu, kebahagiaannya semu gitu. Ya jadi mungkin kamu akan belajar dari situasi-situasi ini, belajar memahami lagi kebahagiaan yang tidak semu itu seperti apa, kesejahteraan hidup yang terbaik itu yang seperti apa. Kamu akan menemukan pencerahan-pencerahan, nah itu akan ada di dalam perjalanan perkembangan spiritual kamu sendiri. Your spiritual awakening process. Jadi itu sih yang aku langsung lihat ya kalau untuk power nomor 2 ini. Dan mungkin challenge kamu, karena ini ada esensi spiritualnya power nomor 2 ya, berarti challenge kamu yang gak jauh-jauh dari spiritual itu, dari aspek spiritual. Aku gak heran kalau power nomor 2 mungkin di dalam perjalanan karirnya atau bisnisnya atau usahanya itu bertemu dengan challenge spiritual atau challenge energi. Ya zaman sekarang masih banyak sekali ya, maksudnya sorry ya, ini percaya gak percaya mungkin ya ini kembali ke kalian sendiri, tetapi misalkan kayak orang yang bermain mungkin black magic atau kayak gimana gitu-gitu ya, seperti itu di pekerjaan untuk persaingan atau apapun itu sangat-sangat real, sangat-sangat ada. Ya, gitu, kalau kekuatan Tuhan ada, kekuatan setan juga pasti ada, power nomor 2. Ya, jadi cuman kan kita mengaminkannya. Makanya seiring perjalanan spiritual kamu ketemu sama cahaya di dalam kamu ketemu sama cahaya Tuhan di dalam kamu, dan itu akan membuat kamu paham dan mengerti kalau kuasa Tuhan semesta itu nomor 1. Cinta dan cinta kasih itu mengalahkan segalanya. Ya, seperti itu. Jadi ini yang kamu akan bertemu dengan masalah-masalah seperti ini mungkin sepanjang jalan kamu. Ya, jadi kalian adalah orang-orang yang akan terhubung secara batin, meditasi, spiritual eksplorasi secara spiritual, dan pemahaman spiritual yang sangat tinggi. Kalian adalah orang-orang yang sebenarnya punya apa ya, kalau mau dibilang kemampuan spiritual atau bakat spiritual, feelingku juga ada. Aku nggak heran kalau orang yang pilih power nomor 2 ini mungkin pekerjaan, usahanya atau apapun itu mungkin di bidang-bidang spiritual, bisa jadi juga, tapi nggak harus ya gitu. Tapi banyak dari kalian yang mungkin nanti akan karirnya ke arah karir spiritual.
Ya, zaman sekarang, tahun 2025, karir spiritual itu udah bukan sesuatu lagi yang aneh kok. Ya, gitu. Itu kan kita berniatan untuk membantu orang, tapi rezeki kita dialirkan lewat situ. Ya, jadi mungkin kalau dulu-dulu mungkin masih tabu ya dianggapnya, tapi ya semakin kesini mungkin ini sesuatu yang mungkin semakin berkembang. Ya, apa nomor 2. Ya, jadi kayak kamu bisa memakai kemampuan psikis kamu untuk bagaimana kamu berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kamu, untuk bagaimana kamu berkomunikasi dengan semesta, dengan alam, dengan Tuhan, dengan penjaga, apapun itu ya, seperti itu. Itu yang akan cukup menentukan perjalanan karir kamu kalau yang aku lihat. Ya, jadi kayak kamu tuh akan melewati, ini sedikit petunjuk perjalanan karir kamu ya, karena kita nggak fokus ke sana. Cuman di sini ada pesannya, Paul nomor 2, perjalanan kamu mungkin ya akan lagi-lagi banyak menguji keyakinan dan keimanan kamu sih. Ya, kalau kamu tuh dijaga, kayak mungkin banyak situasi-situasi yang juga akan menimbulkan trauma untuk kamu ya, karena kamu contoh nih, misalkan ada orang yang mungkin gagal karena persaingan yang tidak sehat, mungkin ada orang yang jahat sama kamu dan akhirnya bisnis kamu gagal, terus kamu jadi takut untuk memulai lagi nanti suatu saat, misalkan kayak gitu. Itu trauma yang sifatnya menghalangi jalan kamu, itu kamu akan bisa menyembuhkan itu lewat spiritual kamu sendiri. Ya, power nomor 2. Karena trauma kamu tidak mendefinisikan kamu, power nomor 2. Ya, gitu. Jadi trauma masa lalu itu jangan kamu jadikan definisi masa depan kamu. Kalau kamu masih punya mindset yang seperti ini, akan sulit kamu mencapai masa depan yang indah. Ya, karena itu ya, dia seolah-olah percaya kejadian yang pernah menimpa saya bisa terjadi lagi ke saya. Ya, gitu. Justru kamu yakinin dengan kamu berkembang secara pemikiran, secara batin, secara mindset, kamu akan lebih siap untuk menghandle kesuksesan kamu ke depannya. Ya, kalau kamu berkembang, pasti nggak mungkin kok kejadian akan sama lagi kena ke kamu. Ya, ini mungkin pesan untuk beberapa dari kalian. Jadi kata-kata kuncinya kalau di power nomor 2 itu ya cinta, healing, kedamaian, koneksi, penyembuhan bisa jadi juga ya. Ya. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang meradiasikan energi, healing, dan ya cinta dan cahaya. Itu sih yang aku lihat. Ya. Ya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi, kayak mungkin apa sih yang tersorotkan ya, lebih spesifik tentang bakat, talent, karir, dan bisnis mungkin ya. Mungkin ada petunjuk ke sana juga. Oke, kita masuk ke kartu-kartunya untuk power nomor 2. Ya, sebenarnya aku kelupaan ya membahas tentang mainan ini, karena dari tadi aku fokus menangkap pesan-pesan semesta. Dan di sini di mainan ini pun ya, lagi-lagi ini bukan kebetulan ya, ada kayak lampion gitu-gitu ya, gambaran-gambaran di sini. Terus kayak ini kayak ada kelinci juga ya, mungkin bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Cuman yang aku lihat dari gambaran di mainan ini banyak elemen penerangan. Ya, cahaya ini kamu tuh mungkin memang jalan hidup kamu mungkin menjadi penerangan, dan ibaratnya orang itu akan ketarik dengan cahaya kamu, dan itu yang nanti akan mengalirkan rezeki kamu. Ya, itu sih yang aku lihat. Ya, entah kenapa aku merasa di power nomor 2 ini banyak akan melewati ujian kepahitan sih kalau yang aku lihat ya. Tapi ya semua itu menyadarkan kamu akan potensi terbesar kamu, power nomor 2. Ya. Oke, karena kadang kalau kita nggak kena hantam dulu, kena tampar dulu, kita tuh nggak tahu sebenarnya kita tuh siapa. Ya, kita tuh gimana. Ya, semua orang yang menemukan jati dirinya, menemukan potensi terbesarnya, sudah pasti kok ngelewatin hal-hal seperti itu. Entah, tapi ya berbeda-beda ya, tergantung karmanya seperti itu. Yang kita lihat di sini, nomor 2. Kartu-kartu kamu. Aku doa sebentar. Oke, power nomor 2 untuk karir, bisnis, bakat, dan talenta. Oke, kita punya goddess, ya udah jelas banget ini. Oke, kita punya goddess, alchemist, guide,
and martyr. Ya. Oke, kita lihat di sini. Pile nomor 2. Oke. Iya, ini sudah sangat mengkonfirmasi banyak hal. Ya, pile nomor 2, Goddess. Kalian punya energi divine feminine yang sangat besar. Aku nggak heran pile nomor 2 ini kalau adalah mungkin orang-orang yang mungkin nanti akan banyak masuk ke dalam perjalanan twin flame kamu ya, seperti itu, karena itu nanti akan berpengaruh sama apa yang nanti kamu akan jalani atau lakukan ke depannya. Ya, jadi kayak pile nomor 2 ini ada, tapi tentunya ini nggak untuk semua yang menonton ini ya. Kalau ini resonate sama kamu ambil pesannya. Cuman karena ada energi divine feminine yang sangat besar, kalian itu dijaga sama satu goddess yang sangat-sangat luar biasa energinya. Ini kembali ke kepercayaan kalian sendiri ya. Ada satu sosok entitas wanita yang punya welas asih yang sangat besar, cinta kasih yang sangat besar, cinta dan cahaya yang sangat besar yang menjaga kamu, pile nomor 2 ya. Dan ini ada energi feminine representative. Ini tidak melihat kalian laki-laki atau perempuan, tapi energi divine feminine ini sangat-sangat nyata hadir di pile nomor 2 ini. Ya, kamu tuh punya wisdom, kalian tuh punya kemampuan pengetahuan alam semesta yang sangat luas. Kalian itu sifatnya mengayomi, sifatnya yang merawat, sifatnya yang menjaga ya, seperti itu. Dan kalian itu sangat terhubung dengan alam ini sebenarnya ya. Gitu, kalian itu sangat elegan energinya sebenarnya. Kalian ketika dalam perjalanan spiritual kalian, ketika kamu bertemu dengan energi divine feminine yang ada di dalam kamu ini, kesadaran kamu sudah terbuka sampai ke sana. Itu energi sensualitas kamu keluar juga ya, dalam artian kalian adalah orang-orang yang akan banyak disukai sama orang, pile nomor 2. Dan itu nanti akan membantu diri kamu berjalan di dalam rezeki kamu. Ya, bukan berarti dia cinta-cintaan sama saya, jadi saya dapat rezeki uang, itu mah bukan. Ya, itu mah itu beda cerita. Ya, cuman ini maksudnya orang akan banyak suka, segan sama kamu gitu ya. Maksudnya segan bukan berarti kayak respect gitu loh. Ya, suka dalam konteks masalah respect, mungkin menghargai pekerjaan kamu, bisnis kamu itu, ya mereka sangat menghargai kamu, ibaratnya seperti itu, karena energi divine feminine regal energy itu ada di sini. Tetapi itu kan positifnya ya, positifnya orang jadi mau untuk ketarik untuk membeli jasa atau membeli produk kamu misalkan seperti itu, tapi bukan karena kamu ngeduitin mereka, bukan ya, itu lagi-lagi itu beda cerita. Cuman ini karena memang energi divine feminine ini ya, cinta Tuhan itu mengalir sekali lewat kamu sehingga orang itu percaya sama kamu ya. Dan seseorang divine feminine ini sudah pasti tidak ada niatan jahat gitu ya, pile nomor 2. Jadi semesta akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang bisa percaya sama, maksudnya memang akhirnya kalian punya hubungan-hubungan. Misalkan nih, kalau kamu punya klien, kamu punya apa, ya klien kamu benar-benar hubungannya baik sama kamu, bisa percaya sama kamu, seperti itu. Saling percaya satu sama lain gitu ya, saling membantu satu sama lain, saling menolong, menopang, apapun itu. Ya, orang tuh care sama kamu, sampai ke titik itu. Jadi akan banyak sekali relasi-relasi, mungkin bisnis atau usaha atau pekerjaan karir kamu yang akan menjadi cukup relasi yang cukup personal. Ya, misalkan bos yang jadi temen, klien yang jadi temen gitu lah. Tapi ya temennya temen baik. Ya, bukan temen yang ada maunya, ibaratnya seperti itu. Ya, dan hidup kamu akan dikelilingi sama orang-orang baik. Ini pile nomor 2. Misalkan kamu jual jasa kamu harga 5.000, orang ini rela bayar 50.000 sama kamu. Ibaratnya seperti itu. Dan kamu terima rezeki-rezeki kamu dari situ. Ya, pile nomor 2 sedikit petunjuk untuk kamu. Kalau orang memberikan kamu rezeki lebih, jangan ditolak. Kalau kamu tolak, kamu nutup karma baik dia, kamu nutup rezeki kamu sendiri. Ini pesan masuk barusan ke kamu, pile nomor 2. Ya, kalau ada orang mau berbuat baik sama kamu, terimalah dan terima kasihlah di situ. Sambungkanlah itu nanti dengan perbuatan baik kamu sendiri. Ya, misalkan contoh orang kasih kamu rezeki lebih, kalau kamu berterima kasih ya, kamu bisa pakai misalkan sedikit bagian dari rezeki lebih itu, sebagian untuk kamu amalkan atau kayak apa. Tapi kan kamu tidak menolak itu, kamu menyalurkan kembali untuk kebaikan. Ya, itulah namanya alchemist. Kamu adalah orang-orang yang akan melewati semacam transformasi besar di dalam hidup kamu.
ya. Dan intinya kalian adalah orang-orang yang bisa melakukan apa saja dan apa saja itu bisa menjadi emas buat kamu karena energi goddess ini, ya. Power nomor 2. Tapi challenge-nya untuk kamu bisa sampai ke titik itu, perjalanan spiritual lagi-lagi ke arah sana. Kamu akan di-guide, kamu akan diarahkan. Ya, kamu akan menjadi seseorang yang sangat terhubung dengan para penjaga dan pengarah kamu di sini. Tetapi mungkin kamu pun juga nanti di dalam apa yang kamu lakukan, pekerjaan karir, ya apapun pekerjaan yang bersifat mengarahkan, itu akan cocok buat kamu. Ya, guide. Ibarat kayak tour guide gitu ya, misalkan seperti itu. Ya, atau psikolog, konsultan, dokter kan juga mengarahkan, menyembuhkan ya, seperti itu. Life coach, apapun ini, perawat, sesuatu yang memang sifatnya ke arah penerangan, kesembuhan, seperti itu. Martyr di sini, learning and the transcendent nature of service to oneself or a cause di sini dibilangnya. Jadi kayak kamu tuh punya semacam misi di dalam jiwa kamu. Kamu melakukan apa yang kamu lakukan dengan suatu tujuan yang besar. Bukan sekedar hanya tujuan gua mau menghasilkan uang sekian sebulan. It's not like that. Ini tujuannya jauh lebih besar dan mulia daripada itu. Ya, jadi kamu akan ketemu sama esensi jiwa kamu yang seperti ini. Orang di pile nomor 2 ini adalah orang-orang yang seperti itu. Kalau ini bukan kamu, berarti ini bukan pile kamu, pile nomor 2. Karena ini udah jelas banget energinya. Ya, kalian itu mediator akan banyak hal. Kamu akan dipakai sebagai menjembatan akan banyak hal lah. Intinya aku juga ngelihat kamu juga akan banyak ketemu orang-orang yang akan menjadi jembatan-jembatan kamu. Kamu dipertemukan sama seseorang, ya ada karmanya, ada unsur karmanya. Kamu mungkin membantu orang ini dan orang ini membantu kamu. Sifat-sifatnya seperti itu. Ya, kalian itu tipe-tipe perantara ya. Kalau tipe perantara itu berarti ya misalkan pekerjaan yang cocok mungkin juga adalah yang sebagai perantara. Entah ini perantara spiritual medium, atau ya perantara yang sifatnya kayak agen-agen gitu juga mungkin bisa. Ya, entah ini mau agen asuransi, agen properti atau apa, itu bisa cocok untuk kamu. Nggak harus menjadi sesuatu yang saya harus kerja jadi agen, enggak. Tapi kalau kamu bisa ada yang kamu lakukan dan kamu bisa mencari rezeki di situ, cocok. Gitu. Ya. Cuman yang aku lihat ya gitu, pada akhirnya apa yang benar-benar kalian lakukan itu membawa cahaya ini ke orang lain. Ya, dan itu kamu yang akan jalanin sendiri. Kalian adalah alchemist, kalian adalah ibaratnya yang meramu ini semua jadi satu nanti. Ya, jadi aku nggak ngelihat jujur kalian itu bekerja yang mungkin pada akhirnya ya di dalam perjalanan kamu misalkan kerja di kantor dari pagi sampai malam terus seperti enggak. Kayaknya kamu bener-bener menciptakan suatu karya sendiri. Tetapi karya itu dengan tujuan untuk sesuatu yang mulia. Seperti itu. Ya, kamu yang ngeracik sendiri nih bumbunya gimana. Ya, nah, tenang aja, ini semua kamu jangan bingung, jangan khawatir, akan diarahkan di waktunya ketika kamu sudah siap untuk semuanya. Karena kesiapan spiritual kamu ini akan sangat berpengaruh sama ini. Aku ngelihat sebagian besar dari kalian mungkin baru ngejalanin ini bener-bener di usia-usia kamu yang mungkin belakang-belakang ya, mungkin 30, 40, 50 dan seterusnya. Ya, karena butuh kematangan spiritual yang besar untuk kamu menemukan bener-bener potensi terbesar kamu ini. Ya, power nomor 2. Jadi jangan takut kalau misalkan kayak saya udah usia segini, saya udah nggak mungkin ngapa-ngapain lagi misalkan. Nggak juga, kamu masih nafas sampai sekarang ada maksudnya gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan semesta buat kita. Asal kita secara spiritual paham, punya mindset yang tepat, punya cara berpikir dan cara pandang yang sehat seperti itu. Ya. Oke, kita lihat nih petunjuk-petunjuk lagi tambahan untuk kamu, power nomor 2. Ya, yang sifatnya healing sih kalau ini power nomor 2. Udah pasti. Penyembuh ke arah kesembuhan. Aku doa sebentar.
kita lihat ya, power nomor 2, ya kita ada Pluto. Oke. Sebentar, aku rapihkan sebentar ya. Ya, tadi kita punya Pluto. Terus di sini ada Neptune. Ya, di sini ada conjunct sama Uranus. Iya, ya udah nih udah jelas banget. Iya, file nomor 1. Dari yang tadi kita udah bahas ya, mau itu ngomongin tentang spiritual awakening dan lain-lain. Ini semua kartunya melambangkan itu. Ya, kartu pertama kamu di sini Uranus, awaken. Butuh sisi diri kamu, butuh diri kamu, jiwa kamu yang sudah terbangun dan tersadarkan secara spiritual untuk menemukan potensi ini. File nomor 2. Jadi kamu akan ketemu banyak momen kesadaran-kesadaran. Perjalanan kamu untuk menemukan ini gak mudah, power nomor 2. Aku bilang aja di sini. Tapi worth it untuk diperjuangkan. Kesejahteraan, kebahagiaan yang kamu akan terima lewat proses ini akan sangat besar. Seseorang yang memang tugasnya nanti sudah menjadi orang yang seperti ini, tidak bisa orang yang lemah, tidak bisa orang yang sembarangan. Harus orang yang paham, harus orang yang punya niatan hati yang tulus. Seperti itu. Ya, transform berarti kamu akan awakening dan kamu akan transformasi dulu sebelum nanti nyampe ke sini. Sebagian besar dari kalian sedang ada di dalam perjalanan transformasi ini. Tetapi ketika ini sudah selesai dan kamu menemukan potensi dan kamu dialirkan rezeki kamu lewat sini, disinilah kamu akan mengubah hidup banyak orang. Power nomor 2. Ya, gitu. Peran kamu itu di dalam dunia ini, di dalam apa yang kamu akan kerjakan adalah untuk mengamplify atau membesarkan cinta kasih dan kedamaian. Entah dengan cara seperti apa persisnya, tapi ini petunjuk karir bisnis kamu. Ya, seperti itu. Karena kamu memang orang-orang yang akan dipakai untuk itu. Neptune, energi intuisi, energi spiritual, bakat yang tadi aku bilang, muncul semua hadir di sini intuit. Kalian adalah orang-orang yang intuitif. Peka, empati. Ya. Gak mungkin Tuhan semesta menciptakan kamu yang begini bukan untuk apa ya, nggak ada tujuan ya, nggak ada maksudnya. Seperti itu. Semua ada maksud dan tujuan. Entah apa yang kamu akan lakukan persisnya, tapi itu akan membawa manfaat dan cahaya dan kebaikan. Seperti itu. Power nomor 2. Itu sudah jelas banget kalau untuk power nomor 2 ini. Ya, oke. Kita masuk ke kartu-kartu berikutnya. Ini sekaligus pesan penutup untuk kamu, power nomor 2. Nih, aku dari itu merasakan angin dingin. Itu tuh melambangkan kayak, ya gitu, kamu membawa kesejukan lah, ibaratnya seperti itu ya. Energi damai itu kamu bawa kemana-mana. Perjalanan kamu untuk ini akan bertahun-tahun. Power nomor 2 ya, gitu. Orang yang seperti ini yang bisa menyatu dengan energi goddess ini harus orang yang matang. Ya, power nomor 2. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat
Oke. Ya, aku mau ambil 3 kartu, keluar 2 kartu. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat di sini. Nomor 2, sorry ya. Oke. Ya udah, nih. My fearless freedom lights up the world. Kamu lihat di sini. Di dunia yang penuh kegelapan, ada kamu di sini. Dengan keberanian kamu, dengan keyakinan kamu, kamu mau membawa cahaya di dalam kegelapan dunia ini. Kamu mau menerangi cahaya kamu di dalam dunia ini. Hanya orang-orang yang punya keberanian yang bisa seperti ini. Ya, karena untuk melawan kegelapan berarti kamu harus menjadi apa? Rebel. Kamu harus memberontak. Ya. Gitu. Cara yang kamu akan lakukan di sini nanti bukanlah sesuatu yang konvensional. Ini akan berbeda. Di luar apa yang orang-orang biasa lakukan. Banyak orang-orang yang mungkin akan gak suka sama kamu, menjudge kamu, meremehkan kamu, menertawakan kamu, apapun ini power nomor 2. Tapi jadilah seseorang yang tidak takut dengan hal-hal ini. Maka kamu akan terbebas dari energi-energi negatif ini. Karena tugas kamu memang untuk light up this world. Ya, power nomor 2. Di sini kita punya my energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Kalian adalah orang-orang yang bisa memanifestasi banyak kebaikan di dalam hidup kamu. Semua berasal dari energi yang kamu bawa sendiri. Semua berasal dari apa yang kamu ingin fokuskan, apa yang kamu mau bawa ke dalam dunia ini, itu yang akan menjadi manifestasi kebaikan untuk kamu. Jadi, mungkin dengan kartu ini, selalu ingat untuk membawa energi yang terbaik. Selalu ingat untuk, apalagi kalian yang nanti berkutat di dunia spiritual, hal nomor 2, sering-sering melakukan pembersihan. Ya, kemurnian dan kebersihan energi kalian ini harus dijaga. Karena kalian akan bertemu dengan energi-energi ini. Ya. Kalau seseorang yang sudah diciptakan sebagai lampu nggak mungkin kita nyalain di ruangan yang sudah terang. Ya, di tengah siang bolong gitu misalkan. Lampu selalu kita nyalakan ketika gelap tiba. Atau di ruangan yang gelap. Makanya orang seperti kamu akan ibaratnya dikuatkan ketika kamu ditaruh di dalam gelap. Ya, seperti itu sih. Makanya aku bilang, aku nggak heran kalau ujian-ujian kamu itu ya semua ke arah-arah sana. Ya, di sini kita the more energy and intention I bring to my faith, the more fearless. Again, lagi-lagi kata fearless di sini, and free. Ini sama ya. Fearless, freedom, fearless, and free. Ya, seperti burung yang terbang, dia nggak takut tinggi, dia bebas terbang seperti itu. Ya, jadi semakin banyak energi dan intensi niatan hati kamu yang tertulus untuk membawa faith, keyakinan di dalam apa yang kamu lakukan. Kamu gak usah takut apapun. Kamu dijaga sama goddess di sini. Tuhan semesta menjaga kamu. Cuman pasti challenge kamu adalah di dalam ketakutan, keraguan, dan keyakinan kamu sendiri. Bebaskanlah diri kamu dari itu, maka kamu akan bisa siap untuk terbang ke sana. Ya, power nomor 2. Itu pesan untuk kamu. Very strong message. Ya, power nomor 2 ini bukan, ya ini berbeda ya, ini unik. Lagi-lagi kalau kamu nggak ngerasa ini kamu, berarti mungkin ini bukan pile kamu. Kamu bisa coba pilih pile yang lain, pile nomor 2. Ya, gitu. Oke, itu saja petunjuknya untuk kamu, pile nomor 2. Semoga bisa bermanfaat, bisa resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan.
mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Nomor 2, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah. Kolom deskripsi di bawah video ini ya. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Nama Instagramnya sama Winsiling juga. Mau tanya-tanya dulu silahkan, biasanya, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung silahkan tanya-tanya saja. Personal reading ini berlaku bagi siapapun, apapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun permasalahannya, baik itu spiritual ataupun non-spiritual, pasti akan diberikan petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. File nomor 2. Terima kasih banyak atas segala menu dukungan dan doanya selama ini. File nomor 2, aku juga pastikan selalu membantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. File nomor 2, untuk segala kelancarannya, untuk segala yang terbaik untuk kamu, sehat, sukses, bahagia selalu. File nomor 2. Dan good luck di dalam perjalanan mencari potensi terbesar kamu. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. File nomor 2, thank you so much. Take care and have a nice day. Bye-bye. See you. Halo, file nomor 3 bagi kalian yang memilih mainan yang ini beserta kristal opalite. Ini opalite kristal. Ini adalah general reading kamu tentang potensi, bisnis, karir, ya, bakat dan talenta kamu. File nomor 3. Ya, dan ini akan menjadi general reading untuk topik tersebut. Bagi kalian yang mungkin sudah pernah menonton video-video aku sebelumnya, mungkin sudah tahu kalau apapun atribut yang aku pakai di dalam pemilihan pile itu dipilih secara acak, dan kamu mendapatkan kombinasi mainan yang ini, si Hachipupu ya, dengan kristalnya yang opalite, dan itu pasti ada maksud dan meaningnya. Sebelum aku bukain kartu kamu, aku mau menjelaskan dulu sedikit di sini kenapa kamu mungkin ketarik ke pile ini. File nomor 3. Aku langsung ngeliat ini sih ya. Gambaran third eye, mata batin sangat terasa sekali untuk file nomor 3. Jadi mungkin kalian adalah orang-orang yang punya third eye chakranya, energinya cukup kuat ya. Tapi entah kenapa aku ngerasa mata ini energinya tuh powerful ya. Jadi aku merasakan sosok yang kuat orang-orang di file nomor 3 ini. Ya, entah kalian mungkin di dalam pekerjaan, bisnis, atau apapun yang kamu jalanin ini, nanti kamu memang akan ada di posisi yang kuat atau strong. Ya, misalkan contoh kalau karir ya berarti mungkin benar-benar petinggi, atau mungkin kayak level-level yang mungkin tinggi gitu ya, seperti itu. Management level yang mungkin ada di atas sana, punya power yang cukup baik gitu ya. Atau kalau kamu bisnis, ya di bisnis kamu juga punya power yang cukup besar. Jadi influence yang cukup besar mungkin bisa jadi juga ya file nomor 3 ini gitu. Very strong ya, kamu tuh di dalam hidup kamu, perjalanan kamu ya, kayaknya terbentuk banget sih self esteem ya, itu sih yang aku lihat ya. Kepercayaan diri yang nanti akan terbentuk sangat besar untuk bagaimana kamu membawa diri kamu di dalam pekerjaan kamu. Ya, self esteem, courage, kayak kamu tuh sangat-sangat empowering energi kamu ya. File nomor 3 nih cocok nih ya kalau mau jadi kayak mungkin maksudnya sosok leader atau sosok influencer gitu-gitu. File nomor 3 ini sangat-sangat cocok. Ya, because you have that energy. Nggak semua orang punya energi seperti ini. Ya, file nomor 3, energi star kamu sangat terasa. Third eye sama crown chakra ya, third eye, crown chakra sangat berasa sekali di sini. Tetapi yang masuk ke aku juga entah kenapa cahaya berwarna orange dan merah. Berarti root chakra, sacral chakra juga sangat-sangat kuat. Ya, jadi kayak kalian itu kalau di dalam perjalanan kamu, aku ngelihatnya banyak banget transisi-transisi di dalam apa yang kamu lakukan. Mungkin perubahan-perubahan itu sering terjadi di dalam apa yang kamu lakukan, tetapi sebenarnya bukan karena kamu nggak konsisten atau bukan karena kamu labil, tetapi kamu tuh sebenarnya sedang ada di dalam proses pencarian yang terbaik buat kamu, apa yang kamu tuh bisa jalanin
gitu ya, dan aku tuh mendapat gambaran seorang kaisar yang memimpin kerajaannya seperti itu. Paham ya, kekuatannya tuh seperti ini power nomor 3 gitu. Jadi ya kayak the energy of empowerment, seseorang yang akan punya kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang, itu kamu power nomor 3. Dan semacam memediasikan banyak hal ya, seperti itu. Kalian adalah seorang orang-orang yang visioner sih kalau menurut aku, power nomor 3 ya. Cuman ya gitu, biasanya orang-orang seperti kamu ini sedikit ya, kita kan punya plus minus ya, punya kelebihan kekurangan kamu mungkin karena aku melihat power yang tinggi itu ya, karena kan gimana ya, sesuatu yang ya seperti gini lah ya, maksudnya ibarat bendera kamu kerek semakin naik gitu ya, semakin di atas anginnya akan semakin berkobar. Dan ini maksud aku, ini mempengaruhi mood kamu ya. Jadi mood kamu tuh mungkin gampang juga swinging gitu ya, mood swingnya tuh akan cukup ada di sini. Jadi ya itu challenge kamu sebenarnya untuk bisa lebih stabil di dalam pengaturan mood kamu sendiri atau energi kamu sendiri, mungkin emosi kamu sendiri dan lain-lain. Mungkin kamu orang yang nggak sabaran, mungkin kamu orang yang emosional, bukan emosional sih, mungkin pemarah gitu-gitu ya. Misalkan seperti itu, ada sisi-sisi seperti itu dari kamu. Tetapi memang ya sosok leader atau sosok pemimpin itu ya memang harus bisa menunjukkan ke orang-orang kalau kamu bisa stabil di aspek-aspek tersebut. Itu challenge kamu sih yang aku lihat ya. Dan entah kenapa confidence kamu di sini juga ada ini juga ya, mungkin orang-orang tuh nanti akan tertarik dengan kamu ya, karena dengan sukses kamu, dengan itu kayak punya karisma yang sangat besar sih ya. Jadi kayak kalau mau dibilang juga ya, meskipun ini bukan bacaan love life ya, cuman kalau mau dibilang orang akan banyak naksir dengan energi kalian itu ya karena itu ya gitu. Jadi ini sih sudah pasti sih, ini power nomor 3 ini adalah orang-orang yang akan mencapai sukses sih. Sukses ini udah ada di garis kamu ya, sukses entah ini di dalam bisnis kamu, di dalam karir kamu, but I do see success and abundance untuk kamu yang cukup besar, power nomor 3 ya. Jadi kamu tuh tipe yang cukup all rounder sebenarnya yang aku ngerasain. Jadi kayak kamu apa ya, punya banyak kemampuan gitu ya, punya banyak skill, talenta kamu tuh udah nggak usah dibahas. Maksudnya kayak kamu adalah orang yang multi talented lah, seperti itu ya. Talenta kamu tuh banyak, all rounder. Ibarat kalau kamu kerja di kantor ya, kamu sebenarnya bisa di divisi A, di divisi B juga bisa, di divisi C juga bisa gitu. Kamu tuh punya apa, cukup ini ya, kekuatan dalam segala bidang kalau yang aku lihat gitu. Cuman kan biasanya yang seperti ini banyak orang yang bilang kayak jack of all trades tapi master of none gitu ya. Jadi kayak mungkin di sini ya kamu bisa banyak hal tapi kamu nggak tahu apa yang kamu pengen masterkan gitu loh, apa yang kamu pengen fokuskan, apa yang pengen bener-bener kamu jadikan menjadi sesuatu yang utama dan kamu bener-bener fokus dan berkembang di situ, power nomor 3. Dan ini kadang bisa menjadi struggle ya di dalam perjalanan karir kamu, power nomor 3. Cuman ya perjalanan kamu memang untuk memahami. Nanti dengan kekuatan batin atau third eye chakra kamu akan bisa ngerasain kok kamu tuh kepanggilnya lebih ke arah mana, dan kamu tinggal ngikutin aja itu ya. Jadi jangan dibawa stres, jangan dibawa bingung, tetapi sometimes kita harus membiarkan diri kita mengalir, kita coba-coba sedikit-sedikit gitu ya. Nanti lama-lama kita akan paham, oh ternyata semesta lebih pengen pakai aku untuk ini dulu, paling tidak untuk sekarang itu kesini dulu, seperti itu ya. Power nomor 3 itu sih yang aku lihat. Jadi akan banyak banget alignment demi alignment, penyelarasan demi penyelarasan di dalam perjalanan karir kamu sih, power 3. Dan ini mainan ini yang langsung masuk sangat mencolok ke aku adalah bambu-bambu yang di belakang ini ya. Bambu itu adalah ya, maksudnya ya batang bambu, pohon bambu gitu, itu pohon yang sangat-sangat strong kan, kamu tahu sendiri ya, kuatnya luar biasa. Mau dipatahin, dibengkokin kayak apa juga nggak patah-patah. Ini kekuatan kamu tuh seperti itu. Kamu nggak gampang dihancurkan sama orang sih, power nomor 3. Kamu akan terbentuk menjadi seseorang yang punya pendirian, integritas, dan prinsip yang sangat kuat. Ya, seperti itu power nomor 3. Dan mungkin tetapi gitu, biasanya masalah kamu, kuat ini kadang juga berarti keras. Kamu orang yang mungkin agak keras, power nomor 3. Entah keras kepala, entah kadang-kadang suka terlalu kekeh sama pendirian kamu misalkan, seperti, atau mungkin kurang fleksibel di dalam cara-cara kamu. Ya, kamu harus atau mungkin perfeksionis bisa jadi. Ya karena kan bambu kan bentukannya gitu ya. Gitu. Jadi ya kayak mungkin
Ini yang bisa menjadi kendala-kendala di dalam perjalanan potensi kamu. Jadi potensi kamu itu untuk jangan kehilangan kekuatan kamu, tetapi jadilah seseorang yang fleksibel. Ya, kalau kamu bisa fleksibel ditambah kamu kuat, itu potensi kamu tuh seperti itu. Sama kayak bambu bisa dibengkokin tapi dia nggak patah. Gitu. Ya supaya apa? Ketika semesta ingin membengkok-bengkokkan kamu, pengen ngebelok-belokin kamu bisa ngikut gitu loh arahannya. Seperti itu power nomor 3. Ya, jadi challenge kamu tuh mungkin di sini. Agak-agak bebel di situ mungkin kadang-kadang kalau kamu belum sadar sama potensi kamu. Ya. Ya ada energi sunlight and moonlight di sini entah kenapa. Ya, sunlight and moonlight ini ngasih aku energi matahari, ya itu ya matahari dan bulan. Silih berganti ya, cahaya yang silih berganti seperti itu. Mungkin ada maksud untuk beberapa dari kamu. Aku belum dapat petunjuknya sih di situ. Cuma aku lihat tadi jelas sekali ya gambaran itu di penglihatan aku. I think ini ngomongin tentang ini sih ya, maksudnya charging. Karena aku ngerasa cahaya itu kan sifatnya mengisi gitu ya. Kayak ibaratnya kita isi baterai handphone gitu ya, baterai HP itu kan dicas gitu ya. Nah ini tuh kayak kamu tuh bisa cas dengan energi-energi alam ini sih, dengan cahaya matahari, dengan cahaya bulan. Tergantung kamu lebih connect-nya kemana. Tapi yang aku lihat mungkin bulan dan matahari ini bisa menjadi petunjuk kalau kamu mungkin suatu saat di dalam perjalanan kamu akan menemukan oke. Sorry ya, nomor 3 aku baru dapat gambaran ini. Karena kamu kan kaisar, tadi kan aku bilang ya, mau kamu raja, mau kamu ratu, nah ini, ratu harus ketemu sama rajanya, raja harus ketemu sama ratunya. Jadi kamu nggak bisa, kalau misalkan di ini ya, kenapa ini meskipun bukan area karir, ya ini kan jatuhnya kayak pasangan gitu, love life ya, tapi akan berdampak ke karir kamu di sini. Jadi kalian power nomor 3 adalah orang-orang yang harus punya pasangan yang tepat di dalam perjalanan kamu. Karena pasangan yang salah akan merusak segalanya di sini. Ibarat kamu memimpin kerajaan, kamu ratu punya raja yang nggak benar atau raja punya ratu yang ternyata nggak benar, itu ya rusak sebelanga, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi hati-hati di dalam itu. Maksudnya pastikan carilah yang selaras benar-benar ke arah kemana hidup kamu ingin arahkan. Ya, gitu power nomor 3. Oke. Ya supaya apa? Ya itu ya ibarat kerajaan, siang nanti kamu yang mimpin, ya malamnya gantian pasangan kamu gitu loh. Jadi kayak ada semacam silih berganti seperti itu. Jadi kayak kamu menjadi 2 orang yang saling mengisi seperti itu, dan itu akan mencerminkan sukses kalian lagi. Berarti kalian adalah orang-orang yang di dalam sukses kamu itu, sebagaimana kalian bisa baik dengan pasangan kalian, maksudnya kayak saling baik gitu ya, saling hubungan pasangan kalian itu harmonis dan baik, sukses kamu akan semakin baik. Seperti itu power nomor 3. Ada karma di situ untuk kamu, ya. Atau mungkin hokinya kamu tuh juga bisa jadi datang dari pasangan kamu juga, gitu ya. Seperti itu. Oke, power nomor 3. Atau mungkin kamu yang memberikan itu ke pasangan. Jadi kayak saling sih, aku melihatnya ada energi-energi seperti ini ya, ada untuk power nomor 3. Oke, masuk ke kartu-kartunya. Sorry agak panjang di situ karena dapat banyak petunjuk. Oke. Let's see di kartu-kartu kamu. Mungkin ini ada penjelasan lebih detail lagi ya. Doa sebentar. Lover, oke. Sebentar. Yes, kita punya networker, rebel, bawah decknya kita punya virgin. Oke, nomor 3. Baru tadi aku ngebahas ya tentang pasangan, love, cinta, dan keluar kartu lover di sini. Ya udah nih konfirmasi sih. Ya makanya tadi aku ketawa pas kartu ini keluar. Cuman intinya gini.
Ya, berarti bener ya, persis seperti apa yang aku tadi bilang, konfirmasi dari semesta. Kalau hubungan kamu dengan pasangan kamu, sebagaimana kamu bisa harmonis, itu akan menentukan jalan rezeki kamu juga. Atau pasangan yang tepat, ya, itu akan benar-benar mendongkrak energi sukses kamu. So, tapi lover di sini juga sebenarnya ngomongin tentang passion and devotion. Ya, jadi kayak passion kamu sama dedikasi kamu. Kamu adalah orang yang punya passion dan dedikasi yang tinggi. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang sudah pasti akan ketemu sama passionnya. Ya, seperti aku bilang, kamu punya banyak multi talenta, kemampuan kamu apapun, tapi kamu memang PR-nya untuk mencari satu yang kamu akan benar-benar sorotkan ke arah sana. Ya, kamu tuh punya apresiasi terhadap pencapaian kamu sendiri, power nomor 3, which is itu bagus. Dan kalian adalah tipe orang-orang yang memang harus bisa networking di sini. Networker, kayak networking akan yang sangat membantu kamu sih di dalam jalan sukses kamu. Atau mungkin pekerjaan kamu akan membutuhkan kamu banyak untuk networking. Ya, seperti itu. Atau banyak kamu ngobrol sama orang. Atau mungkin kamu adalah tipe orang yang mungkin sebenarnya cocok untuk ngobrol sama banyak orang, power nomor 3. Ya, karena aku ada nih energi-energi, sorry ya, maksudnya bawelnya gitu ada di pile nomor 3 ini yang aku lihat. Jadi kayak mungkin memang kalian komunikator aja sih kalau yang aku lihat ya. Jadi kayak mungkin pekerjaan bisnis kalian gak jauh-jauh dari bagaimana kamu berkomunikasi dan networking dengan orang-orang, kisi-kisinya seperti itu ya. Iya, tetapi justru nanti kamu juga berkembang, apapun yang kamu lakukan itu berkembangnya juga karena network yang kamu sudah bentuk. Kalau kamu kerja di suatu perusahaan atau kantor atau di kantor gitu ya, Pak, nomor 3, try as much as you can buat network. Kita nggak akan pernah tahu network yang kita bentuk di situ itu nanti kalau suatu saat mungkin kamu nanti punya sesuatu, kamu jalanin sendiri bisnis atau usaha, akan kebantu banget dengan network-network yang sudah ada. Ya. Jadi kenapa kalian cocok untuk networking? Karena kamu tuh punya sebenarnya yang namanya social awareness. Ya, kamu tahu bagaimana orang itu seperti apa, cara ngomong ke orang A gimana, cara ngomong ke orang B gimana gitu ya. Kamu tahu ya orang-orang seperti kamu nih cocok nih juga di bidang-bidang yang mungkin jualan, sales gitu. Kamu bisa ngomong, kamu bisa membuat sesuatu tuh terkesan menarik. Makanya aku bilang orang-orang power nomor 3 ini influencer ada banget sih. Mungkin nggak menutup kemungkinan ya orang power nomor 3 ini juga bisa contoh deh, influencer kan artinya kalau kamu misalkan review produk, orang ya ngelihat kamu review produk ya pengen beli gitu misalkan seperti itu. Jadi kayak ada semacam power di situ yang kamu punya sih yang aku lihat. Ya, jadi tapi tentunya jangan disalahgunakan ya. Kita kalau punya energi seperti ini, power yang seperti ini, jangan pernah disalahgunakan karena itu akan menjadi bumerang buat kamu sendiri. Ya, kita diberikan kelebihan sama Tuhan ya, kita pakai untuk yang terbaik, untuk kebaikan lah. Seperti itu power nomor 3. Ya, maksudnya jangan seperti banyak contohnya lah di luar sana. Ya, aku nggak usah sebutkan. Cuman ya kamu paham maksud aku gimana. Ya, jadi kayak kamu tuh memang banyak nanti saling berbagi informasi gitu ya dengan orang-orang. Dan iya, kamu cocok banget untuk itu mungkin memasarkan suatu produk atau jasa. Ya, contoh deh, kamu ngepost apa di sosial media, orang tuh entah kenapa pengen aja apa yang kamu posting. Kamu pergi kemana, misalkan kamu makan di restoran ini, entah orang jadi kayak pengen aja makan di situ gitu. Jadi kayak ada semacam daya tarik tersendiri di situ yang aku lihat sih. Ya, gitu. Dan tapi biasanya orang-orang seperti kamu gini sudah pasti sih bakal banyak yang iri ya, power nomor 3. Karena lagi-lagi ya, bukan karena gimana-gimana, tapi memang energi kamu sendiri yang bikin mereka mungkin seperti itu. Kalau orang yang kebetulan vibrasinya nggak enak atau vibrasinya rendah, itu bisa cenderung lebih ke iri atau jealous sama kamu di sini. Ya, sama apapun, mungkin kehidupan kamu, pencapaian kamu. Kadang kamu nggak ngapa-ngapain aja orang bisa sebel gitu loh, seperti itu. Kadang-kadang bisa sampai segitunya kalau energi kamu cukup gitu ya. Jadi ya makanya di sini mungkin meskipun kamu akan networking dengan banyak orang, tetapi tetap berbijaksanalah di dalam membentuk network kamu power nomor 3. Ya, maksudnya kita berinteraksi dengan siapa saja, nggak ada larangannya, tetapi kamu tahu siapa yang kamu berinteraksi. Ya, kamu tahu informasi itu bisa dibagi ke segmen-segmen orang yang seperti apa. Ada informasi-informasi yang boleh diberikan ke orang-orang banyak, ada yang hanya ke orang-orang tertentu saja. Ini akan menjadi challenge kamu.
Ya, kamu salah bernetworking di situ, kamu salah berbagi informasi dengan orang, itu bisa fatal buat kamu pile nomor 3. Beberapa dari kamu mungkin pernah melewati situasi-situasi ini. Ya, jadi hati-hati, kita networking, mau memperluas network kamu kayak apa aja boleh, tapi tetap ada filter dan pilih-pilihnya di situ pile nomor 3. Ya, gitu. Ya, jadi kayak belajar bernetworking secara tepat dan bijaksana. Ya, jadi kita nggak sembarangan berbagi sama energi sama orang lain juga, gitu. Ya. Rebel di sini berarti sudah pasti pile nomor 3 ini apapun yang kalian nanti akan kerjakan atau usahakan, itu sudah pasti akan dalam konteks yang agak berbeda dari biasanya atau mungkin tidak konvensional, ya, seperti itu pile nomor 3. Banyak dari kamu yang memilih 2 pile sekaligus nih, entah pile 1-3 atau pile 2-3 juga ada. Ya, pile nomor 3 ini. Cuman, iya, jadi ya kayak seperti sesuatu yang mungkin agak di luar apa yang biasanya dilakukan sama orang-orang sekitar. Ya, secara sosial ya, secara kehidupan masyarakat seperti itu. Dan kamu tipe orang yang nggak suka sama sistem. Ya, seperti itu pile nomor 3 dalam artian sistem yang mengikat, sistem yang kolot, sistem yang mungkin menutup potensi. Kamu lebih suka, kamu lebih open-minded orangnya. Ya, makanya di sini ada energi rebel. Ya, gitu. Ya, jadi kayak kamu tipenya ya, karena kan kamu orang yang strong gitu ya, kamu nggak takut untuk men-challenge ini. Gitu ya, untuk men-challenge kayak misalkan kalau orang lain mungkin mikir, kok usaha lo aneh sih, kok lo kerjanya aneh sih gitu ya. Jadi kayak bukan tugas dan kewajiban kamu untuk bikin semua orang paham dengan pilihan jalan kamu pile nomor 3. Yang penting kamu mencintai apa yang kamu lakukan di sini dengan kartu The Lovers. Kartu Lover ya. Virgin di sini ngomongin tentang, iya, ini pesan dari semesta yang sangat penting buat kamu, karena ketika kamu networking di sini pile nomor 3, seperti aku bilang, tidak semua orang yang kamu temukan itu intentionnya positif. Banyak orang-orang yang membawa energi jahat atau tidak baik. Virgin kan artinya murni, suci gitu ya, ibaratnya seperti itu. Sesuatu yang belum ternodai, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini sesuatu yang kamu harus maintain dalam diri kamu. Ingat, semua apa yang kamu lakukan harus dengan intensi yang baik, jujur, dan tulus. Ya, gitu. Jadi, dan memaintain itu. Memaintain kemurnian hati kamu dan kemurnian jiwa kamu di dalam menjalani ini. Karena godaan-godaan kanan kiri, depan belakang akan banyak banget untuk kamu pile nomor 3. Entah itu godaan cinta, entah itu godaan ini ya, maksudnya kerjasama yang sebenarnya konteksnya tidak baik, atau godaan-godaan apapun itu akan banyak banget. Makanya si kartu Virgin ini muncul. Kunci sukses kamu adalah untuk menjaga ini. Jangan teriming-iming dengan yang kamu tahu sendiri tidak baik. Ya, atau kamu bermain api dengan itu. Hati-hati, api akan membakar kamu sendiri. Pile nomor 3 ya. Jadi itu pesan dari semesta untuk kamu. Cuman intinya ya ini, aku nggak ya, kalau ya apa ya, kamu komunikator ya, kalau mau dibilang bidang-bidang apa yang mungkin cocok buat kamu, ya sesuatu yang bener-bener kamu ketemu sama orang, ngajar, mentor, coaching mungkin bisa cocok juga buat kamu, atau sesuatu yang berhubungan sama networking atau sosial media atau influencer, apapun itu, atau public speaking, public figure, apapun ini, intinya sesuatu yang menghubungkan kamu dengan sekelompok orang lah, seperti itu. Itu akan cocok sekali dengan kamu, karena memang kamu punya kelebihan dan power di situ. Ya, gitu. Oke, kita lihat di kartu-kartu berikutnya, pile nomor 3. Doa sebentar. Oke, pile nomor 3, petunjuk tambahan untuk kamu ya. Oke. Oke.
Oke, kita ada North Node. Ya, purpose. Ya, berarti kayaknya mungkin power nomor 3 ini adalah orang-orang yang sudah pasti akan ketemu sama purpose atau tujuan hidup, misi jiwa, seperti itu. Oh, ternyata saya hidupnya itu memang arahnya tuh ke sana. Searah kompas saya ke arah utara gitu loh. Makanya disini kan North Node. Ya, itu sudah tujuan hidup kamu dan mungkin sebagian besar dari kamu pasti akan menemukan kesadaran ini. Dan kamu akan dedikasikan diri kamu ke arah tujuan hidup kamu, power nomor 3, North Node purpose. Jadi ada semacam sense of purpose di sini. Kita punya Scorpio dengan Alchemist. Ya, ini tuh maksudnya apa? Kamu nggak usah terlalu pusingin. Kamu tuh mau jualan apa, mau bikin apa, atau kayak gimana. Apapun yang kamu lakukan, asal hati kamu cemerlang di situ, hati kamu happy dan kamu menjalani pesan-pesan yang barusan, apapun yang kamu mau lakukan itu akan berhasil. Ya, kamu punya banyak talenta, kamu mau jualan ini kek, kamu mau buka jasa ini kek, kamu mau ngapain, itu akan bisa berhasil. Cuman di sini kamu harus inisiatif. Ya, kamu harus punya keberanian untuk mencoba banyak hal, power nomor 3. Kamu harus punya keberanian untuk nggak apa-apa kalau misalkan apa yang kamu coba ada kemungkinan gagal, misalkan seperti itu. Tapi kamu tetap coba dan kamu lihat sendiri, kamu rasakan sendiri. Harus ada inisiatif dari kamu. Berarti apapun yang kamu akan jalani, sukses yang kamu akan dapatkan itu tergantung dari seberapa besar inisiatif yang kamu berikan. Ya, gitu. Entah misalkan kamu pengen, sorry ya sebentar. Ya, sorry ya, tadi videonya terpotong. Cuman inisiatif ya gitu, kamu yang harus ekstra untuk niat gitu loh. Niatan kamu tuh harus besar dari awal. Ya, karena banyak yang kayak ntar dulu deh, nunda-nunda karena takut gagal atau takut nggak perfect hasilnya atau takut hasilnya jelek. Apapun ini ya udah kamu akan terpending terus kesuksesan kamu di sini, power nomor 3. Kamu yang harus loncat mengambil langkah keyakinan untuk diri kamu sendiri dan berinisiatif. Mars ini energi taking action, mengambil langkah-langkah dan tindakan yang seharusnya diambil. Kamu nggak bisa berharap sukses kamu datang dari langit ke kamu nggak ngapa-ngapain, datang sendiri ke kamu. Ya, seperti itu power nomor 3. Jadi kalian adalah orang-orang yang harus berjuang untuk mencapai sukses kamu. Ibarat seorang kaisar yang akhirnya diangkat menjadi seorang kasir dan dia memimpin kerajaan, itu kan dia melewati proses pemilihan yang ini ya, maksudnya kayak mungkin dia berjuang dulu gitu-gitu loh. Atau dia akhirnya bisa membentuk semacam kerajaan baru, ya karena dengan perjuangan. Ya, gitu. Ibaratnya dia harus menang perang dulu. Nah ini maksudnya jangan takut untuk berperang, jangan takut untuk explore potensi kamu di sini, power nomor 3. Ya, semua kembali ke sini. Dan satu kunci lagi buat kamu, Vesta, yaitu faith, keyakinan. Kamu harus bisa yakin, kamu harus punya mental orang sukses, ibaratnya itu seperti itu. Kalau kamu mau sukses, ya kamu yakin kamu bisa sukses. Kamu mau bahagia, kamu harus yakin kamu bisa berhak bahagia. Ya, seperti kamu mau sejahtera, kamu harus yakin diri kamu sejahtera. Tapi ini kunci kamu. Ya, power nomor 3. Tapi nggak apa-apa, ya ini makanya nanti dengan ini semua, kamu akan benar-benar ketemu sama yang namanya, oh ini ternyata tujuan hidup aku. Ya, purpose lagi, kembali lagi ke situ. Ya, kalian tuh orang-orang yang luar biasa ya, apapun yang kamu mau jalanin itu, aku rasa semua bisa berhasil. Tergantung bagaimana energi yang kamu bawa, tergantung niatan. Dan tergantung dedikasi yang kamu bawa. Karena ketika kamu mendedikasikan diri kamu untuk sesuatu, api kamu tuh keluar. Ya, cahaya kamu tuh keluar dan itu yang akan membakar jalan kamu menuju sukses kamu. Ya, power nomor 3. Oke. Kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Untuk power nomor 3 ini sekalian pesan penutup bacaan ini untuk kamu. Kita lihat ya, power 3. Udah sebentar. Oke, kita lihat power nomor 3. Aku mau ambil satu lagi, kita lihat petunjuk untuk power nomor 3 ya. Oke. Munculnya 2 ya.
Pile 1, Pile 2, Pile 3, aku mau ngambil di kartu yang ini selalu mau ngambil 2, munculnya semuanya 3 kali. Ya udah, emang mungkin harusnya ambil 3. It's okay ya, semua pasti ada maksudnya kok. Sebentar ya, maaf aku rapiin ini dulu. Oke. Kita lihat ya. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Jadi kayak ketika kamu menerima cinta Tuhan semesta, kamu tuh menganggap Tuhan semesta itu sebagai guru kamu. Ya, maka kamu akan terus mendapatkan petunjuk dan arahan untuk menuju ke purpose kamu atau tujuan hidup kamu. Ya, tetapi primary teacher sebagian besar dari kamu ini akan banyak berbagi pengalaman hidup, berbagi skill, berbagi talenta, berbagi rejeki, apapun ini yang aku lihat. Tapi memang tugas kamu itu bisa juga menjadi contoh untuk orang-orang. Kamu mungkin dengan apapun karya kamu, konten kamu, atau apapun itu, ada edukasinya di situ. Ada sesuatu yang kamu edukasikan ke orang-orang. Ya, file nomor 3. Oke, kita ada itu. Di sini kita punya when I lean toward love, I am led. Ya, di sini ada kartu lover dan di sini ada kartu love. Nyambung sama di sini. Ya, ketika kamu benar-benar mencintai apa yang kamu lakukan, mencintai orang-orang yang ada di sekitar kamu, pasangan kamu hidup secara harmonis penuh dengan cinta, sukses kamu akan besar di situ. Ya, ini challenge. Oke. File nomor 3, di sini ada kartu ini ya. Sorry, my capacity to tune in to the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Jadi kapasitas kamu untuk lagi-lagi ya terkoneksi atau terhubung dengan energi cinta dan cinta kasih itu lagi-lagi juga akan sangat berperan di dalam perjalanan sukses kamu. Ya, hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kamu kalau kamu emosi, kamu marah, dan lain-lain. Beware, karena kata-kata itu doa, ucapan adalah doa seperti itu. Ya, dan compassion, pakai cinta kasih di sini untuk memaafkan. Berarti challenge kamu di dalam perjalanan kamu, file nomor 3, ada banyak lagi-lagi di dalam forgiving, memaafkan orang-orang atau situasi. Disitulah kamu baru akan ketemu power yang selama ini kamu kehilangan lewat cinta kasih kamu sendiri. Ya, jadi kamu memimpin dengan energi ini, energi cinta damai dan kasih. Itu sih yang aku lihat file nomor 3. Ya, bukan memimpin dengan kekerasan misalkan seperti itu ya. Ya, karena semakin kamu memberikan banyak energi positif seperti ini, itu semua akan berbalik ke kamu kok. Kamu ketemu sama network orang-orang yang juga baik, ya, orang-orang yang sama-sama baik sama kamu, gitu, bukan orang-orang yang cuman ada buat kamu karena pengen memanfaatkan kamu atau jahatin kamu doang. Kalau kamu masih ketemu orang-orang seperti itu, berarti kamu belum paham sama ini. Kamu belum paham sama bagaimana kamu bisa memberikan cinta dan respect itu ke diri kamu sendiri, atau ke orang-orang di sekitar kamu secara lebih. Mungkin masih ada chaos yang terjadi di dalam relasi-relasi hidup kamu, dan seterusnya. Itu yang kamu harus beresin dulu, benang-benang kusut itu. Banyak dari kalian file nomor 3 yang mungkin stuck di dalam perjalanan karir kamu, ya, gak bisa berkembang, atau mungkin malah jeblok gitu ya, misalkan. Itu berarti ada karma healing yang harus terjadi di dalam relasi-relasi yang ada di dalam hidup kamu dulu. Misalkan itu relasi dengan keluargamu, orang tua, pasangan, mantan, apapun itu yang mungkin masih membawa energi kepahitan. Karena energi-energi ini ngeblok jalan sukses kamu. Kamu nggak bisa meraih energi tinggi ibaratnya kalau energi kamu masih ketarik ke bawah atau ke belakang. Itu sih pesannya untuk kamu file nomor 3. Ya. Itu aja sih petunjuk untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan bagi yang sudah. Makasih atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Winsiling juga.
Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kasih katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana untuk personal reading. Ya, kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Dan tentunya personal reading ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Apapun itu masalahnya, baik itu spiritual ataupun non-spiritual. Dan tentunya privasi juga akan sangat aman dan terjaga. Ya, Pak nomor 3, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu membantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading untuk segala yang terbaik. Semoga semua dilancarkan, semua yang terbaik untuk kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan karir kamu. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, and have a nice day. Bye-bye, see you.